Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Bapak Hafidz Abadi MHI yang saya hormati dan saya muliakan, dan juga kepada teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ahmad Nafis Setiawan dari kelas HKIC. Izin menyampaikan presentasi mengenai pemikiran kalam aliran Jabariyah dan aliran Qadariyah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu latar belakang lahirnya aliran Jabariyah. Secara etimologi, Jabariyah berasal dari kata jabaro, yang artinya memaksa. Dalam kamus Al-Munjid dijelaskan bahwasanya nama Jabariyah berasal dari kata jabaro, yang artinya memaksa dan mengharuskan melakukan suatu perkara. Salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat Al-Jabbar, yang berarti Allah Subhanahu wa taala adalah Maha memaksa. Sedangkan secara istilah, Jabariyah berarti menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, adalah manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa atau majbur. Menurut Harun Nasution, Jabariyah merupakan satu aliran yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan oleh qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah bahwasanya setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia tidak berdasarkan oleh kehendaknya sendiri, akan tetapi dikehendaki oleh Tuhan dengan kehendaknya. Ada pula yang mengistilahkan bahwa Jabariyah adalah aliran yang menganggap bahwa manusia hanyalah menjadi wayang dan Tuhan sebagai dalangnya. Latar belakang munculnya aliran Jabariyah ini tidak ada penjelasan yang sharih. Abu Zahro menjabarkan bahwasanya paham ini muncul sejak zaman sahabat dan masa Bani Umayyah, yang kala itu para ulama membincangkan mengenai masalah qadar dan kekuasaan manusia ketika berhadapan dengan kekuasaan Tuhan yang bersifat mutlak. Adapun tokoh yang mendirikan paham ini menurut Abu Zahro dan Al-Qasim adalah Jahm bin Safwan. Aliran ini muncul bersamaan dengan munculnya aliran Qadariyah. Pendapat yang lain yang menyatakan bahwa paham ini dimungkinkan telah muncul sebelum agama Islam sampai ke masyarakat Arab. Dalam Al-Quran sendiri, banyak terdapat ayat-ayat yang menuliskan tentang latar belakang lahirnya paham Jabariyah ini. Di antaranya yaitu, yang pertama, Quran Surah As-Saffat ayat 96 yang artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Yang kedua yaitu Quran Surah Al-Insan ayat 30 yang artinya, dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Selain ayat-ayat Al-Qur'an yang di atas, benih-benih aliran Jabariyah juga dapat kita lihat dalam beberapa peristiwa sejarah. Salah satunya yaitu suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW menjumpai sahabatnya yang sedang berdebat mengenai masalah ketetapan Tuhan. Nabi melarang mereka untuk memperdebatkannya. Hal itu bertujuan agar terhindar dari kekeliruan penafsiran mengenai ayat-ayat Tuhan yang berkaitan dengan takdir. Yang kedua yaitu doktrin Jabariyah. Ajaran Jabariyah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ajaran ekstrim dan ajaran moderat. Yang pertama yaitu aliran ekstrim. Di antara tokohnya adalah Jahm bin Safwan, dengan pendapatnya yang menyatakan bahwa manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Sedangkan iman dalam pengertiannya ialah ma'rifat atau membenarkan dengan hati. Dan dalam hal ini sama dengan konsep yang dipaparkan oleh kaum Murji'ah. Kalam Tuhan ialah makhluk. Aliran ini dikenal dengan nama Al-Jahmiyah atau Jabariyah Halisah. Yang kedua yaitu aliran Jabariyah yang moderat, yang beranggapan bahwa Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, baik itu yang positif ataupun yang negatif. Akan tetapi manusia mempunyai bagian di dalamnya. Tokoh yang berpaham seperti ini ialah Husain bin Muhammad An-Najjar,
Beliau mengatakan bahwasanya Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, akan tetapi manusia mengambil bagian atau peran di dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu, dan Tuhan pun tidak dapat kita lihat di akhirat. Yang kedua yaitu aliran Qadariyah. Satu, latar belakang lahirnya aliran Qadariyah. Pengertian Qadariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu qadara yang berarti kemampuan dan kekuatan. Adapun secara istilah, Qadariyah adalah aliran yang mempercayai bahwa segala tindakan manusia tidak dapat diinterferensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aliran ini berpendapat bahwa setiap orang ialah mencipta bagi segala perbuatannya sendiri. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Aliran ini lebih menekankan kepada kebebasan dan kekuatan manusia di dalam mewujudkan segala perbuatannya. Menurut Ahmad Amin, orang-orang yang berpaham Qadariyah ialah mereka yang beranggapan bahwasanya manusia memiliki kebebasan berkehendak dan juga memiliki kemampuan dalam melakukan perbuatan. Menurut Ahmad Amin, ada sebagian pakar teologi yang beranggapan bahwa aliran Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad al-Jauhani dan Ghilan ad-Dimashqi sekitar tahun 770 Hijriah atau 689 Masehi. Ibnu Nabadah menjelaskan sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Amin, aliran Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh orang Irak yang pada mulanya beragama Kristen dan kemudian masuk dalam Islam dan kembali lagi ke agama Kristen. Namanya ialah Susan. Demikian juga pendapat Muhammad Ibnu Syu'aib. Sementara W. Montgomery Watt mengemukakan bahwa sebuah dokumen lain yang menyatakan bahwa paham Qadariyah terdapat di dalam kitab Ar-Risalah yang ditulis untuk Khalifah Abdul Malik oleh Hasan al-Basri sekitar tahun 700 Masehi. Yang kedua yaitu doktrin Qadariyah. Harun Nasution menjelaskan pendapat Galian mengenai aliran Qadariyah bahwasanya manusia berkuasa atas perbuatannya sendiri. Manusia sendirilah yang melakukan perbuatan baik atas kehendak dan kekuasaannya sendiri, dan manusia jugalah yang melakukan atau menjauhi perbuatan jahat atas kemauannya sendiri. Kesimpulannya ialah bahwasanya segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai wewenang untuk melakukan segala perbuatan atas keinginannya sendiri, baik yang berbuat baik maupun yang berbuat jahat. Oleh karena itu, ia berhak memperoleh pahala atas kebaikannya yang dilakukan, dan berhak pula memperoleh hukuman atas kejahatan yang diperbuatnya. Faham takdir yang dikembangkan oleh aliran ini berbeda dengan konsep umum yang dipakai bangsa Arab ketika itu, yaitu paham yang mengemukakan bahwa nasib manusia telah ditentukan terlebih dahulu. Dengan demikian, takdir ialah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan bagi alam semesta beserta seluruh isinya, yaitu hukum yang dalam istilah Al-Qur'an disebut sunnatullah. Di antara dalil-dalil yang mereka gunakan ialah banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara dan mendukung paham tersebut. Di antaranya yaitu i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir, yang artinya kerjakanlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya ia melihat apa yang kamu perbuat. Quran surah Fussilat ayat 40. Dan ayat yang kedua yaitu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan. Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi